Ada seorang sahabat berkata kepada Umar, Umar, engkau masalahku. Terus, why not? Kenapa ini? Bilang, saya mau diajarkan Umar supaya saya dimudahkan untuk bayar utang. Nabi bilang, Umar, kau baca ini doa, setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ada doanya supaya dimudahkan untuk membayar utang. Setiap hari Jumat kita baca. Mau diajarkan? Boh, cepat ya. Mana saya yang kain renah. Mana saya? Dia mergaga, yang penting wajah. Ustaz lagi nangindrang. Boleh? Baca ini Jumat. Na baca ni pakatoba yasa, narikumela na tutu pakatoba yasa, maka din itu yasa, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca itu di atas, duduk mi padi tudang ni. Setelah duduk mi di atas, kita yang di bawah kibaca mi doanya. Ini mi doanya. Bukan itu yang tadi. Karena kita luni noki. Apa doanya Ustaz? Ini mi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, alina beliau Bapak Kepala Desa Leling Barat beserta dengan rombongan aparat yang sempat hadir. Yang saya hormati, yang saya muliakan, manajer PT, pokoknya PT Dewi Sengasena Sawit, yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang mana orangnya ini? Oh Bapak, oh ya, memang besar orangnya. Mudah-mudahan sehat selalu Bang. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Babinsa beserta dengan TNI Polri yang selalu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan jaya selalu. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saudara saya, sahabat saya, pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhajirin Mariri, Ustadz Muhammad Ridwan SPD. Insyaallah tidak lama lagi akan selesai S2-nya. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Sudah jadi pimpinan pondok, sudah besar juga orangnya, tapi baru satu istrinya.
Yang saya hormati, yang saya muliakan, saya bersama dengan rombongan Pak Taufik bersama dengan istri. Beberapa hari kami sudah tiba dari Kabupaten Bulukumba. Kami bermalam di rumahnya beliau, nginap serasa dengan di hotel. Subhanallah. Makanan enak-enak, ada udangnya, kepiting, konro. Hebatnya, seakan-akan mau ketinggal selamanya di Mamuju. Baik, kepada seluruh orang tua saya, tomatoaku, selusurku, orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh-tokoh yang lain, termasuk tokoh bangunan. Kalau sempat hadir, bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim yang sampai tadi malam saya lihat dipersiapkan sampai subuh, sampai pada siang hari ini, apalagi bagian telur Muhammad. Nggak tahu di mana bagianku ku bawa ke Bulukumba. Ewa ko. Elo mau po baja. Alhamdulillah. Baik, kita bersalawat dulu. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya, ya Nabi, salam, ya Rasul, salam, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Sekali lagi semuanya, ya Nabi, salam, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, bukan ika. Baik, ibu-ibu sehat? Sehat? Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan berkah umurnya, dimurahkan rezekinya. Bapak-bapak sehat? Anaknya sehat? Cicilan tak? Enak jadi. Lo mau apa aja? Nanti balik. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya tanya ki dulu, kita laksanakan peringatan maulid ini agak melo itiwi lisu. Telo alena TV jok kali sino TV lisu. Yang bagi kita apa yang mau dibawa pulang? Telur. Tanjak telur itu. Ingin tahu sejarahnya Nabi? Saya masih ingat waktu di pondok, saya diajarkan dengan lagu-lagunya Rasulullah, lagu-lagunya Nabi, sejarahnya Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama bapaknya. Di mana tinggal? Leling. Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat Pak Desa? Bukan, oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Wih, bagusnya lagu-lagu terdahulu. Alhamdulillah. Itu yang mau dididikan kepada anak ta. Ya mau dipaguruangi, jangan misalnya lagu-lagu dandu. Di mana? Di mana? Tak Beni. Hilang.
Betul? Nah, kita ini ingin melahirkan anak yang soleh, kita ini melahirkan anak yang soleha, kita ini melahirkan anak yang baik, kita ingin melahirkan anak yang terbaik. Mana yang terbaik itu? Mengajarkan tentang nilai agama. Magai narekongkana paham agama na anata makesinia tuh. Betul? Kalau ada mi pahamnya anak tak bagus, pintar mi azan, modal mi. Kalau ada anak tak pintar mengaji, modal mi. Narekungkan tak macam bang azan, modal mi. Kenapa? Bisa saja itu akan berhenti penyiksaan. Baraka anaknya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bahkan kata Rasulullah, ketika ada anak tak penghafal Al-Quran 30 juz, tapi ada keturunannya, ada bapaknya, preman di atas preman, tapi ada anaknya penghafal Al-Quran, bisa saja itu anaknya diangkat orang tuanya masuk ke dalam surga. Barakatna naik kapal Al-Quran. Amin. Engkau tahu kita kalau orang tua persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi persoalan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, nawaja tal 500 sebu, 700 sebu, 1 bulan tidak ada menunggak. Sekalinya TKTPA 20 sebu, menunggak 7 tahun. Betul? Ngarep mengakun. Nangka betul. Pak Desa, saya sampaikan, perbaiki tugas yang guru-guru mengaji. Alhamdulillah. Tapi saya tahu insya Allah Leling Barat pasti perhatikan itu guru-guru mengaji. Karena kadang saya lihat kasihan itu guru-guru mengaji, guru TPA tidak diperhatikan kasihan. Makanya rata-rata guru TPA kurus. Makojo. Ada guru TPA? Mana guru TPA? Angkat tangannya. Itu. Makojo nih. Alhamdulillah. Perhatikan Pak Desa, perhatikan. Baik. Kenapa? Kalau agama didahulukan, nareku agama daripada cengi, bagus di kehidupan, tertata dengan baik, Allah akan turunkan berkahnya di kampung kita. Bukankah Quran katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya dalam satu kampung, seandainya dalam satu dusun, seandainya dalam satu desa beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Kenapa? Konsepnya beriman dan bertakwa, masyarakatnya beriman, warganya beriman, kepala dusunnya mega kidona. Ada Pak Dusun? Mana Pak Dusun? Dusun KB mana? Dei. Dah dei. Mati balik. Mana kadang kali? Perhatian itu Pak Desa. Daerahnya dimasuki baru tidak ada kepala dusunnya. Sampai ke Pak Dusun, teleponnya. Alhamdulillah. Kenapa beriman dan bertakwa? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit. Konsepnya beriman dan bertakwa. Desanya beriman, camatnya beriman, bupatinya beriman, Allah akan turunkan berkah. Maka coba lihat Leling Barat apa kekurangannya? Engkamanen, kelapa sawit, wow. Saya tadi malam berjalan habis maghrib dari dari tempat sana baru berangkat ke sini. Muhammad Rasulullah di sekeliling mesang kelapa sawit. Sayang ndak baik jalanannya. Magalo mopo. Tega gua tadi wangi. Unan naik. Bah, semakin Pak Bupati hadir ai peleku kana-kanai. Lo mopo baja. Alhamdulillah. Nabila Ustaz Ridwan gaspol Ustaz, ku gaspol tongi. Jauh-jauh kan dari Kabupaten Bulukumba baru setengah-setengah, bukan kaleng-kaleng bos. Tepuk tangan kita dulu. Agak napamun runtuh. Alhamdulillah. Saya sampaikan, baguskan agamanya, baiki hatinya, dekati masjid,
muliakan masjid, mabaraka jama-jamange. Najab barak mereka tahir na bawa na ilino yang ingin kita angkat hidup di dunia, barakana jama-jamange. Cede maega relatif tinggi jabatan, bukan tidak punya jabatan biasa. Karena kenapa? Yang jadikan asas manfaat buat kita. Subhanallah. Beda sekarang. Baru mau datang kalau ada maunya. Biasa begitu. Baru mau datang kalau ada maunya. Kalau ada bang tuang dari atas, 150 M dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Agak lo mau. Makanya saatnya, ya Allah, benahi hari ini ya Allah. Ya Allah, berikan aku ketenangan ya Allah. Ya Allah, berikan aku kecurahan hati ya Allah. Datang peringatan Maulid bukan hanya sekedar songkolok nak telok. Dalam peringatan Maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya saja. Datang peringatan Maulid bukan hanya sekedar seremonial belaka saja, tapi jadikan peringatan Maulid sebagai muhasabah diri untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rapiat jalannya, maka kita akan menghadap di hadapan Allah. Matuna, maka kita akan menghadap di hadapan Allah. Yang namanya manusia pasti akan merasakan yang namanya mati. Betul? Tahu sogi mati, tahu siasi mati, pejabat mati, bukan pejabat mati, orwane mati, makunrai mati, ustaz imun ripi. Ini kalau ceramah. Betul? Sound system dah usah deho, tapi man rasakan. Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa yang akan menentukan kita? Intinya na senabitan na rekomelo kina sesalama hanya dua golongan perbaiki. Apa itu? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamotoni mato soniki masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat, tapi jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, mak gosip jina kerja. Bali bolana meliki pasangin, alena tak putara. Tidak ada ji di situ, di sini tidak ada ji. Awe iga makkedah. Di sini mi tempatnya. Alhamdulillah. Maka benahi, luruskan niat ya Allah. Kuakui ya Allah saya banyak hilaf, kuakui ya Allah saya banyak dosa. Yang namanya manusia pada gagal rupa pada gagal dosana. Betul? Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah kembali untuk meminta taubat kepada Allah. Bukan dosa masalah kita, bukan maksiat masalah kita. Masalah hari ini mau tidak untuk kembali meminta taubat kepada Allah. Bukankah Al-Quran katakan Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu, sini na teman-teman, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi wa taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha dan tidak akan pernah kembali untuk mengulanginya. Makanya ketika habis solat, pura kibas sempajang, jangan langsung berdiri, istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, pure masempaja na baca rawi ketelu denre, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang nak dampingi mana nipung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Artinya bukan dosa, maksiat dan masalah kita, masalah hari ini mau tidak untuk beristighfar, mohon doa dan ampunan kepada Allah. Yang namanya manusia pasti memiliki dosa dan khilaf. Betul?
Maka banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Ada berkata, Ustaz panjang sekali, boleh dipendeki. Astaghfirullahaladzim wa tubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa tubu ilaih. Ada lagi berkata, Ustaz masih panjang, pendeki lagi boleh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Engkau semakada Ustaz masih panjang, pendeki lo boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada lagi bilang Ustaz masih panjang, pendeki lagi. Astaga, astaga, astaga. Tidak ada artinya itu astaga. Anang astaga. Tidak ada artinya astaga. Kasih terus paterui. Astagfirullah tak kalupaka. Astagfirullah kual lupai. Astagfirullah hilapka. Jangan astaga. Alhamdulillah. Coba kita berselawat. Salatullah, salamullah ala toha. Air. Salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah. Ya baik, dilanjut. Oke. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa keteladanan yang bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah adalah pemimpin sangat luar biasa, patut dicontohi. Jangankan umat Islam, tapi di luar daripada beragama Islam itu juga mengakui keteladanan dan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sukses dalam kehidupannya? Ada rahasianya. Ada rahasia sukses Nabi. Kenapa diakui sampai hari ini? Ada amalan-amalan sunnah biasa kita lakukan, tapi ternyata manfaat dan berkahnya sangat luar biasa. Nabi setiap harinya dia tidak pernah meninggalkan yang namanya air wudu majenne. Wish, amalkan itu. Berwudu bisa menjadi tolak bala. Berwudu bisa menjadi pembenteng. Wudu bisa menjadi penjaga-jaga. Apalagi sekarang Muhammad ndak tahu Pak mana musuh mana tidak. Betul. Kata Nabi, saya tidak takutkan orang-orang kafir. Tidak. Kenapa? Orang kafir itu jelas. Tapi yang saya takutkan musuh dalam selimut. Alena tommi tetangga bau. Alena juga tidak baik. Betul? Dia tommu dikasih makan Muhammad gilingin racun. Ke laut mau kau jadi tude. Betul? Makanya dampingi derita dengan wejenne. Ini air wudu menggugurkan dosa-dosa. Gugur dosa Pak. Karena 3 penghapus dosa kata Imam Al-Ghazali. Engkau telu diloloi dosata. Pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa bisa dihapus dengan ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu wajenne. Engkau tahu dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Tapi paling bahaya kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka bisa menghapusnya. Bagaimana kajiannya? Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, dosa indrawi, dosa kelihatan, dosanya mata, dosanya kaki, dosanya tangan. Makanya narik kumat jeneki epuang Pak barakatna wajenneku ya Allah, dosa sapunya tangan ampuni melalui dengan air wudu, Allah akan ampuni. Karena itu mi dosa tangan kami banyak Pak. Engkau tuh jari biasa salah jepu, ada jari Pak biasa salah jepu, apalagi narekku di pasaengi utuh rambutan nih, bona coba man rambutan na orang kacina dek nana meli Pak mesok nih. Betul tidak? Manakah betul? Makanya narekku majenne ki epuang
Pabarakana wajanneku ya Allah, dosa sapunya tangan ya Allah, dosa sapunya kaki Allah ampuni, melalui dengan air wudu Allah akan ampuni. Dicuci lagi kaki, dicuci lagi muka, dicuci lagi air wudu, dicuci lagi mata. Oh, paling banyak ini dosanya mata, Pak. Baik. Apalagi kita laki-laki. Termasuk Ustaz nggak bisa dijaga. Apalagi kalau lihat maki perempuan tidak cukup bajunya. Astagfirullah, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Makanya kalau kita berudu epuang, Pak barakana wajanneku ya Allah, dosa sapunya mata ya Allah, dosa sapunya mulut ya Allah, ampuni, melalui dengan air wudu Allah akan ampuni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak barakana wajanneta Allah muliakan hidup tak. Kata Nabi, barang siapa dia meninggalnya dalam keadaan berudu, maka insya Allah dimudahkan perjalanannya oleh Allah, dan insya Allah dia tergolong sebagai dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Makanya di setiap saat kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pertama, Nabi tidak pernah meninggalkan sunnahnya dengan banyak-banyak berwudu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan senantiasa untuk mengamalkan membaca Al-Quran. Woi, Bu, mau tenang hidup tak? Mau berkah kehidupan tak? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Kadang ibu-ibu kalau untuk Al-Quran malah sekali mina buka. Tapi kalau main Facebook, keluar semua migaya. Baru bikin status lagi galau bro. Baru umurnya 63 tahun. Wah, loko maga. Baca Al-Quran. Ustadz, sibuk kak, mega urusu. Ini. Kalau kesibukan tidak bisa begitu mengaji. Nah itu Al-Quran katakan talil Quran, biasakan baca Al-Quran. Tak sedikit tomo dulu mau dia apa kalau sibuk ki. Betul? Bukan kata Nabi talil Quran, baca Al-Quran langsung 30 juz, baca Al-Quran langsung 3 juz, tidak. Tapi kata Nabi talil Quran, biasakan untuk baca Al-Quran. Salat subuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Capek maki sadaqallahul azim. Boleh? Betul. Tapi salat subuh 1 ayat, duhur 1 ayat, asar 1 ayat, maghribi 1 ayat, isya 1 ayat, 5 dikali 1 5 dikali 30 hari 150 dikali 1 tahun. Hitungi, kacela matematikaku. Jadi tidak ada alasan tidak mengaji. Kau makutu. Betul tidak? Baca maki Al-Quran. Weh, subhanallah. Itu kalau baca Al-Quran Pak, tenang kehidupan. Apalagi itu pas surah Yasin. Bagus sekali kita amalkan setiap malam Jumat. Kita punya masalah, baca Al-Quran. Ibu-ibu punya masalah, baca Al-Quran. Puang, Pak barakana baca Al-Quranku ya Allah. Saya punya banyak masalah ya Allah. Mana mi bapaknya, mana mi mamanya, mana mi... Jadikan ya Allah, kurangi sepunya masalah. Baca surah Yasin setiap malam Jumat. Ada garinta, engkalasata, ada penyakit tak, seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Ada anak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan Al-Quran. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak nakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau inreta, wajai. Sota. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Betul? Alhamdulillah. Tak kalah ku sebut dengan utang. Ada doanya. Ada seorang sahabat berkata kepada Umar, Umar, engkau masalahku. Terus, why not? Kenapa?
bilang, saya mau diajarkan Umar supaya saya dimudahkan untuk membayar utang. Nabi bilang, Umar, kau baca ini doa, setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ada doanya supaya dimudahkan untuk membayar utang. Setiap hari Jumat kita baca. Mau diajarkan? Bocah apa ya? Mana saya yang kain renah? Mana saya? Dia nama gaga, yang penting wajai. Ustaz lagi nanginrang. Boleh? Baca ini Jumat. Na baca ni pakatoba yasa, na rekomelo na tutu pakatoba yasa, maka dan itu yasa, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca itu di atas, duduk mi padi tudan nih. Setelah duduk mi di atas, kita yang di bawah baca mi doanya. Ini mi doanya. Bukan itu yang tadi. Karena kita loni noki. Apa doanya Ustaz? Ini mi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwaka. Ulangi. Allahumma kfihim bihalalika. Allahumma kfihim yakumaigaki. Tapi untuk calaleta, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Gampang, sogok kasawit. Galo mopo. Alhamdulillah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak tidak pernah dengan kebiasaannya untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunat duha. Dianjurkan oleh Nabi. Lanjutkan salat sunnah. Kapan dilaksanakan Ustaz? 6:30. Sekarang bisa sampai jam 11 bisa kita laksanakan. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat paling sedikit, paling banyak tidak terbatas. Mau 20, mau yang penting insyaallah sampai 2 rakaat paling sedikit. Apa niatna? Usalli sunnatad duha raka'ataini adaan lillahi taala, Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa Ugi ni puang. Mania kama sebaja sunnah dua rakaat sunnah karena Allah. Tidak tahu pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Bugis. Artinya itu niat, boleh pakai bahasa yang lain. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nakimali puno. Bahasa Indonesia saja nasi gala-gala. Purani mania maka taber ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki surah Al-Fatihah. Tidak tahu Al-Fatihah, Alhamdulillah. Sampai seterusnya walad dolin. Setelah itu ambil surah pendek. Mana kita hafal. Qul ya ayyuhal kafir rakaat pertama boleh. Qul huwallahu ahad rakaat kedua boleh. Tapi ada berkata wadduha boleh. Alam nasyara rakaat kedua boleh. Terserah. Ruku sujud ittidal. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam istighfar maki. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bertasbih subhanallah 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 subhanallah. Pada cengi bate tak metik subhanallah 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 subhanallah. Apa kata hitam kadang subuh. Tania pas subuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Supaya di setiap yang kita ucapkan itu bernilai pahala. Tadinya maka ada subhanallah, ucapkan dengan baik supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Laksanakan salat sunat duha. Berdoa maki, Allahumma inna duhauka wal buhauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka sampai birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kekuatanmu, dengan kecantikanmu, dengan kekuasaanmu ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, jika rezekiku ada di atas langit maka turunkan, jika ada di dalam tanah maka naikkan, jika dalam keadaan jauh mudahkan, jika dalam keadaan jauh dekatkan, jika dalam keadaan susah mudahkan ya Allah, dan jika ada dalam pegadaian tembuskan ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada mustahil bagi Allah. Kalau Allah punya mau, Allah punya kehendak, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah punya mau, jikalau Allah punya kehendak, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Wahai miskin, kau miskin hari ini, tapi tidak ada mustahil bagi Allah. Engkau akan diangkat oleh Allah menjadi orang kaya. Hari
hari ini kau tidak punya apa-apa, mudah bagi Allah kalau Allah kejadikan menjadi pejabat. Kalau hari ini tidak punya apa-apa, tapi tidak ada kuasa di hadapan Allah, menandakan bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Betul? Jadi kalau Allah kasih kelebihan dan keistimewaan, tidak usah mikir terlalu gimana gitu. Betul? Engkau tahu baru pejabat-pejabat, matojo nilonna. Ya, mapai putara. Santai maki, tidak usah mikir terlalu bagaimana. Nabi lain falsafat orang Bugis, kuceramakan juga kemarin, tapi biar aku sampaikan juga sama kita. Nabi lain falsafat orang Bugis, orang Bone. Saya ini Pak besar di Bone. Lanjut di pesantren 9 tahun. Nabi lain falsafat orang Bugis, anak ambil sifatnya itu garam. Ala sifatnya itu peje, itu garam. Kenapa itu garam mana? Itu garam masempo nama roa. 10 sepu deli di pasae, liwan yegan. Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto, tapi kalau tidak ada pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nah, itu garam sederhana. Itu sederhana. Sederhana aku mau pau, sederhana aku mau bicara, sederhana aku berkendaraan. Tapi kalau tidak ada dicapak. Ada mentong orang kalau tidak dicari. Mana penganu, di mana dia ngaji, di mana peketua. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi ada mentong orang asal datang ibu apa naik tensi. Mapa kiri-kiri. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, kata Nabi, kebiasaannya Rasulullah tidak pernah tinggalkan yang namanya bersedekah. Asedekahku. Kenapa sedekah itu bisa menjadi tolak bala? Sedekah itu bisa menjadi pengobat. Sedekah itu bisa menjadi pabura. Sedekah itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kau sakit, obati sakitmu dengan sedekah. Ada anakmu nakal, obati anakmu jadi ada sedekah. Karena tidak ada mustahil bagi Allah dengan sedekah. Magai pas sedekah itu adalah tolak bala. Makanya usahakan ngirudi engkau sumangat tamat-tamat di masjid sike. Hei, ada mentong orang kikir gelang pengujang batang di sisi lo cipe. Astagfirullahaladzim. Kata Nabi, hanya harta kepada kita 3 ji. Hana orang parangilo ridi 3 ji. Tapi kata Rasulullah, yang akan ngantar kita hanya 2. Pulang 2 tinggal 1. Pulang anak, pulang harta. Ada berkata, Ustadz, kalau begitu paling tidak ada gunanya harta dikasih banyak. Tidak. Kalau saya boleh perbanyak harta, kasih banyak memang miwanta, kasih banyak memang miwirta, kasih banyak memang bikin pasawita. Cuman perlu miriseng hakna orang paling laudi di 3 ji. Hanya harta kepada kita 3 ji kata Rasulullah. Apa itu? Pertama, hanya untuk dipakai makan. Yang kedua, hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Yang ketiga, ingin disedekahkan, tapi hancur 2, tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar, tidak ada gunanya. Makanya selama kisah makan memang makan yang enak. Kenapa? Haknya harta untuk dimakan. Andre memang di kondro coto jalan kote. Kenapa? Haknya harta untuk dimakan. Betul? Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jadi kami nam bagus itu kalau maki sedekah, sedekah dengan makanan. Kami nam bagus nih Pak Andre, Ustaz. Mabela bulan. Malubuka. Adakah? Ada dong. Sapi. Anna jaki malah. Nasi pandai cinampoi. Alhamdulillah. Hanya harta kata Nabi hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk dipakai menutup aurat, membeli pakaian. Robek pakaian tidak ada gunanya. Semahal-mahalnya pakaian, tapi kalau robek tidak ada gunanya. Makanya ibu, kalau mau beli pakaian, beli memang pakaian mahal-mahal, tidak apa-apa. Beli maki, kasih cantik memang mi. Kenapa hanya harta untuk dipakai? Bagaimana Ustaz kalau tidak cukup aku cicil mi dulu. Lo tanjak cicilan. Maga lo mau baca. Alhamdulillah. Cicil. Cuman ibu-ibu kalau kita membeli pakaian yang cukup. Karena kadang saya lihat pakaiannya perempuan sekarang biasa dek nagenek napan rasa ki di ustaz kasih. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Si runtuh di tengah, macipi nama sipung. Astagfirullah. Dilihat dosa, ndak dilihat mubasir. Tutup aurat tak. Pak,
sampaikan kepada makna tutup auratmu, demi Allah akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Seorang bapak ahli tahajud, seorang bapak penceramah, saya juga ada kena, seorang bapak ahli pesempajang, tapi ada istrinya tidak menutup aurat, alamat kecelakaan masuk ke dalam neraka. Makanya sampaikan, anakku, tutup auratmu, demi Allah itu akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Istriku, jaga auratmu kalau kau ingin keluar, karena itu akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Tapi ada bapak curhat, Ustaz, ada istriku berapa kali diku sampaikan, tutup aurat, tapi tidak menutup aurat. Bagaimana nih Pak, kalau ada istri tidak menutup aurat, hashtag 2023 ganti. Tepuk tangan Ki. Tepuk tangan tongan nih. Apanya mau diganti? Bajuna, bukan orangna. Lo karena demo. Alhamdulillah, goncang liling barat pada siang hari ini. Semuanya, salatullah, salamullah ala toha, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya, salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. 4 kebiasaan Nabi. Pertama tadi berwudu, kedua mengaji, ketika duha, yang keempat membiasakan diri untuk bersedekah. Setiap harinya bersedekah. Ustaz, saya tidak mampu, yang penting bersedekah. Ustaz, kemampuanku hanya 2.000. Itu mau dulu, tapi 2.000 tidak lama naik menjadi 5.000, 5.000 tidak lama menjadi 10.000, 10.000 menjadi 100 menjadi 1 juta. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Apa engkau tahu namun dos sembuh terasa berat, tidak bisa mendeksi keluar. Kenapa? Sikeki. Tabungan sesungguhnya kata Nabi bukan uang tak di bank 500 juta 100 juta. Tabungan sesungguhnya kata Nabi bukan uang tak di bank beri berpuluh-puluh juta, tapi tabungan sesungguhnya berapa yang kita kasih masuk untuk masjid, itu yang akan kita membela kita nanti di akhirat kemudian. Kata Nabi, bendenge, seandainya orang yang meninggal disuruh untuk kembali ke dunia, satu permintaannya dia ingin kembali kepada Allah, dia ingin kembali untuk bersedekah. Kenapa? Ketika sempit kuburan, Pak barakahnya pas sedekah akan memperluas kuburan itu. Ketika panas kuburan, Pak barakahnya pas sedekah menjadi air dan mendinginkan api kuburan. Berkahnya orang yang ahli sedekah. Subhanallah. Nabi bilang yang regruta de pagaga tau sugi nama labo giling mencaji kasiasi. Tidak ada orang kaya banyak sumbangannya kembali menjadi orang miskin, tapi banyaknya orang kaya kikir dalam jabatan justru menjadi jatuh miskin. Kenapa? Sedekahmu itu akan membawa engkau menjadi orang kaya. Alhamdulillah. Harta sesungguhnya kata Nabi dimakan habis, kedua pakaian robek, satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah, yang pernah kita bantu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sedekah Allah jadikan anakmu jadi anak yang soleh. Dengan sedekah Allah akan sembuhkan sakitmu. Dengan sedekah Allah muliakan hidupmu. Dengan sedekah Allah tambahkan rezekimu. Itu jelas kisah. Seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hisham. Ini kukisahkan. Seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hisham. Ini Abu bin Hisham Pak, seorang ahli ibadah. Menurut catatan sejarah, dia itu tahajudnya tidak pernah dia tinggalkan 80 tahun. Tidak pernah dia tinggalkan, sakit lamanya dia bertahajud. Suatu ketika malam, engkau sewaktu sekitar malam, dia terbangun untuk mengambil air wudu untuk male wajenne. Setelah ambil air wudu, nampak sosok makhluk Allah di tempat air wudunya, bercahaya wajahnya, berpakaian putih, harum baunya. Langsung kaget Abu bin Hisham. Berkata ini Abu Hisham, man anta? Siapa engkau? Iga idi. Langsung berkata ini makhluk, bilang saya adalah malaikat.
Bilang malaikat siapa? Bilang saya adalah malaikat yang mencatat semua nama-nama hamba Allah yang pernah tahajud. Berkata Abu bin Hisham, kau bawa catatanmu, utiwi. Berkata Abu bin Hisham, kalau begitu cari di situ dalam kitabmu namanya Abu bin Hisham. Lalang atina Abu bin Hisham nasamidong 80 tahun. Nah, pasti ada namaku, dicari di situ, Pak. Dibuka kitab itu, halaman pertama sampai halaman 10 Abu bin Hisham dek pigaga. Halaman 10 sampai halaman 100 dek pigaga. Justru yang masuk namanya Pak Desa. Gare. Umpama. Ada Pak Desa? Ewako. Dibuka halaman pertama tidak ada, halaman 100 tidak ada, halaman 1000 tidak ada, tidak ada namanya Abu Syam sampai terakhir. Berkata malaikat, ada ji, bilang tidak ada. Berkata Abu Syam, kenapa tidak ada namaku? Bilang tidak ada. Berkata malaikat, cari kembali, masa tidak ada namanya? Bilang tidak ada. Berkata Abu Syam, masalah buat lo. Masalah kenapa tidak ada namanya? Saya 80 tahun tahajud. Berkata malaikat, tunggu kubuka kembali, siapa tahu ada kesalahan. Dibuka kembali selama 2 kali kitab itu. Dibuka halaman pertama, halaman 10 dia betul gagai. Halaman 10 100 tidak ada. Halaman 100 sampai 1000 tidak ada namanya Abu bin Hisham. Menangis Abu bin Hisham. Kenapa wahai makhluk Allah? Allah tiadakan tahajud itu. Nah, saya kurang lebih dari 80 tahun tahajud. Berkata malaikat itu mendapatkan hidayah. Wahai Abu bin Hisham, sungguh Allah tahu kamu adalah tahajud, sungguh Allah tahu kamu adalah ibadah. Tapi engkau sewaktu ada suatu saat Abu bin Hisham, kau sibuk dengan tahajudmu, tapi ada orang di depan rumahmu, ketok-ketok rumahmu, hamba sahaya dalam keadaan kelaparan, minta makanan kepadamu, tapi kau tidak perhatikan itu. Pergi hamba saya itu mati dalam keadaan lapar. Dengan itu Allah hilangkan tahajudmu selama 80 tahun. Artinya apa? Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang tahajud. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang sholat. Islam itu mengajarkan untuk saling berbagi. Indahnya dengan berbagi, dengan bersedekah. Alhamdulillah. Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah teguhkan kita dengan kekuatan. Allah kuatkan kita dengan keislaman. Allah bentuk kita dengan keimanan dan karakter yang kita miliki. Semua orang di desa Leling Barat ini semua adalah karakter beda-beda. Tapi karena kita disatukan oleh wujud cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah pasukan, adalah cinta kita. Nabi adalah nabi yang paling rela nanti di padang mahsyar, yang rela ditinggalkan keluarganya, rela berkorban untuk kita. Yang dicari aina ummati, mana umatku. Maka apa cinta itu? Cinta kita adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Bukti apa itu? Tangisan air mata dengan salawat, tangisan air mata karena rindu, tangisan air mata karena kita cinta kepada Rasulullah. Ya Nabi, ya Allah, sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasulmu. Ya Allah, sampaikan rindu kami kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada masanya kita menghadap nanti di depan Allah. Akan ada masanya kita akan sendiri. Akan ada masanya kita nanti dalam kubur. Akan ada masanya kita akan sendiri nanti dalam kubur. Tidak ada yang akan menemani. Apa yang akan temani? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Masih Allah berikan kita kesempatan berbuat baik memang maki. Selama Allah masih berikan kita nafas, asyik kami meni. Selama Allah masih berikan kita kesempatan sehat, Allah muliakan hidup kita dengan sedekah dengan baik. Masya Allah. Allah tegakkan, Allah luruskan. Allah maha kaya, Allah maha baik, Allah dengan segalanya. Menandakan kita manusia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya kira itu yang saya sampaikan. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kita dibatasi waktu dan ilmu yang saya miliki. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.